Halo, salam jumpa lagi bersama saya di Schroders Monthly Market Review. Di bulan Juni kemarin, indeks IISG ditutup flattish, positif 0,6% month on month, sedangkan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik dari 6,43% menjadi 6,56%. Kalau kita melihat secara flow dana asing, investor asing membukukan inflow sebesar 4,9 triliun rupiah ke pasar equity dan inflow sebesar 18,2 triliun rupiah ke pasar obligasi. Apa yang terjadi? Di equity market memang terjadi volatilitas yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah statement hawkish dari The Fed pasca keluarnya data inflasi Amerika yang sempat menembus 5% di bulan Mei. The Fed mengatakan bahwa mereka ada kemungkinan melakukan rate hike 2 kali di tahun 2023, serta ada kemungkinan juga mereka akan memulai discussion mengenai tapering dalam waktu dekat, sehingga ini membuat kecemasan di kalangan global equity investor. Hal kedua adalah kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, di mana kalau kita ngelihat secara daily new cases sempat menyentuh new record di 21.000 kasus per hari, lalu juga infection rate yang sempat menyentuh 22%, serta juga hospital bed occupancy rate yang menyentuh level 80%, malah 90% kalau di Jakarta. Hal-hal ini membuat investor cukup cemas, sehingga ini terjadi volatilitas di equity market kita. Namun demikian, kalau kita ngelihat secara vaksinasi, pemerintah sepertinya berhasil untuk mengekspedite atau mempercepat proses vaksinasi di Indonesia, di mana kalau kita melihat secara pace, sebelumnya itu ada di sekitar 300.000 dosis per hari, sedangkan per akhir bulan Juni, on average vaccination pace ada di sekitar 820.000 dosis per hari. Sehingga emang sepertinya proses vaksinasi pemerintah yang dipercepat ini seperti berhasil. Sedangkan kalau kita melihat pasar obligasi juga sama, cukup tertekan, lebih didominasikan oleh kecemasan investor akan statement hawkish dari The Fed yang menyatakan ada kemungkinan untuk memulai tapering discussion dalam waktu dekat. Namun kalau kita melihat inflasi Amerika yang akan segera peaking, mengingat bahwa inflasi terdorong oleh kenaikan transportation cost yang cyclical, kita lihat juga terdorong oleh commodity price dan juga low base effect. Dengan peakingnya inflasi Amerika dalam waktu dekat, kita estimasikan bahwa The Fed akan memiliki waktu lebih banyak atau ruang lebih banyak sebelum benar-benar melakukan tapering. Lalu yang kedua juga adalah kecemasan investor akan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia dan PPKM yang lebih ketat. Investor khawatir bahwa PPKM yang lebih ketat ini dapat memperlambat GDP growth Indonesia serta meningkatkan kebutuhan spending atau fiskal dari pemerintah, sehingga ini bisa memperburuk level budget defisit Indonesia. Nah, view kita seperti apa? Untuk equity market kita memang lebih cautious sekarang in the short term karena kenaikan kasus COVID-19 ini. Jadi kita estimasikan market akan lebih volatile dalam waktu beberapa minggu ke depan ini sampai dengan kasus COVID kita sudah turun kembali. Namun demikian, kalau kita melihat secara long term, kita masih positif dengan equity market, melihat reform story yang masih intact, kita juga melihat valuasi masih cukup menarik, lalu juga ada potential listing dari saham-saham new economy di semester kedua tahun 2021 ini. Untuk bond market kita lebih neutral, kita melihat dengan easingnya US inflation dan juga volatilitas di US Treasury yield, harusnya ini juga meredakan volatilitas di bond market kita. Kita lihat juga secara kepemilikan asing di SUN kita juga cukup rendah, sehingga downside pun juga harusnya cukup rendah saat ini. Namun demikian, lack of catalyst, fiscal headwinds, serta naikkan kasus COVID ini bisa melimit upside di bond market kita, sehingga kita prefer untuk neutral di bond market pada saat ini. Demikian untuk Schroders Monthly Market Review di bulan ini. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih.